Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari besaran pokok. Lanjut saja ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi sudah ada patokannya. Ada 7 besaran pokok, yaitu saya singkat, saya buat jembatan ke ledainya atau dekingnya, yaitu jiwa SMP. J, jumlah zat. Satuan internasionalnya mol. Singkatan satuannya sama, mol. Alat ukurnya dengan cara dihitung. Jadi dia tidak ada alat ukurnya. Lanjut, intensitas cahaya. Satuan internasionalnya kandela dengan singkatan CD. Alat ukurnya luxmeter. Besaran pokok yang ketiga, W, waktu. Satuan internasionalnya sekon. Sekon itu sama dengan detik ya anak-anak. Singkatan satuannya S. Alat ukurnya stopwatch bisa, jam bisa. Selanjutnya kuat arus. Saya ambil A-nya di sini, jadi jiwa, A-nya kuat arus. Satuan internasionalnya ampere, singkatan satuannya A. Alat ukurnya ampere meter. Besaran pokok yang kelima, suhu. Satuan internasionalnya Kelvin, singkatan satuannya K. Alat ukurnya termometer. Yang keenam, massa. Satuan internasionalnya kilogram, singkatan satuannya kg. Alat ukurnya neraca atau timbangan. Yang ketujuh, yang terakhir, SMP, P, panjang. Satuan internasionalnya meter, singkatan satuannya M. Alat ukurnya penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, anak-anak, jangan lupa, kalian anak SMP, ingat-ingat jiwa SMP. Lanjut ya. Kita akan masuk ke besaran pokok panjang, akan membahas lebih detail dalam besaran pokok panjang. Jadi ada banyak banget satuan untuk panjang, contohnya jengkal, depa, langkah, meter, kilometer, feet, inci, dan seterusnya. Dari kesemuanya yang disepakati secara internasional sebagai satuan dari panjang adalah meter. Itu yang dari tadi saya sebut sebagai satuan internasional anak-anak, adalah satuan yang disepakati secara internasional. Karena di daerah tertentu, misalkan Amerika, bule-bule sana itu sering memakai feet, sering memakai inci. Kalau di kita seringnya pakainya cm, meter. Nah, terjadi perbedaan kan antar daerah, maka kita seluruh dunia ini harus punya kesepakatan. Satuan dari panjang yang kita sepakati sama-sama, yang kita terima secara internasional itu apa? Nah, untuk panjang adalah meter. Selanjutnya jengkal, depa, langkah adalah contoh dari satuan tak baku dari panjang. Ayo, kira-kira kenapa dia termasuk satuan tak baku? Kalian coba pikirkan dulu ya. Mungkin nanti ibu keluarin di ulangan. Ada berbagai alat ukur untuk panjang, diantaranya mistar alias penggaris, meteran, mikrometer sekrup, jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup adalah sebagai berikut. Berikut adalah video anak-anak, saksikan dari awal sampai akhir ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih praktikal yang akan adik-adik hadapi di sekolah ataupun di ujian. Nah, ini adalah ada yang namanya jangka sorong. Nah, jadi jangka sorong ini biasa dipakai untuk mengukur benda-benda, tapi kita butuh sedikit lebih teliti. Karena ketelitian dia sampai 0,1 mm gitu ya. Kita bisa meneliti 0,1 mm nih, tebal, misalkan tebal meja itu sampai 0,1 mm bisa kita ukur. Oke, nah ini ada jangka sorong. Kakak akan coba jelasin beberapa bagian jangka sorong. Nah, yang nomor 1 ini biasa disebut rahang bawah. Oke. Nah, ini untuk ukur apa nih? Biasa kamu mau ukur tebal meja, misalnya kamu taruh mejanya di sebelah sini. Tebal mejanya ya, bukan mejanya kamu atau taruh sini. Terus atau tabung, luarnya, diameter luarnya gelas. Nah, itu kamu taruh di sini gelasnya. Oke ya. Yang nomor 2 ini adalah rahang atas. Nah, ini biasa untuk mengukur diameter diameter dalam. Jadi, misalnya kalau kamu punya gelas, nah gelasnya kamu balikin nih di sini nih.
Nah, kamu buka jangka sorongnya, selebar gelasnya, baru kita bisa ukur. Oke ya. Kemudian yang ketiga ada batang pengukur. Nah, ini batang pengukur. Nah, batang pengukur ini dipakai untuk mengukur kedalaman sesuatu. Jadi misalkan kakak punya pipa panjang, kakak pengen tahu nih dalamnya berapa nih, susah ya kan, kalau gelap susah, kecil susah ya. Yaudah, jangka sorongnya kita masukin aja nih batang pengukurnya ke dalam sini. Nah, nanti kita ukur gitu ya. Jadi dibalik nih jangka sorongnya. Kemudian 3, 4. Oh nih 4 ini adalah 4 dan 5 adalah skala utamanya. Ya, skala utama. Nah, kalau yang 4 itu dalam sentimeter, kalau yang 5 itu dalam inci, ya. Nah, kalau 6 dan 7 ini bisa disebut skala Nonius. Jadi kalau kamu pakai ini jadi ada 2 nih, kamu mau ngukur dalam inci, mau mengukur dalam sentimeter bisa. Nah, kakak bilang tadi kan satuan yang internasional itu kan sebetulnya kalau panjang itu meter ya, cuma ada negara-negara tertentu yang pakainya feet atau kaki. Nah, kalau adik-adik nonton film tuh keren kan, 2000 feet gitu kan, nah pesawat gitu lagi di atas gitu. Nah, itu biasa dipakai negara-negara Amerika Serikat sih terutama, mereka pakainya feet. Ya. Nah, jadi kenapa dibuatnya ada atas bawah? Jadi bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Amerika. Kalau di Amerika diukur dalam inci misalnya. Kalau di Indonesia dalam sentimeter gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ukur dalam sentimeter ya bawah kita pasangin sama yang bawah. Atas kita pasangin sama yang atas gitu ya. Jangan bawah dicocokin sama atas dicocokin sama bawah. Nah, itu salah. Nah, kemudian yang 8 ini pengunci. Nah, pengunci buat apa nih? Supaya kalau kamu sudah mendapatkan jepitan yang pas, jadi kamu taruh di sini nih mejanya, udah pas nih jepitannya, kan kamu mau baca, supaya tidak berubah-ubah dikunci gitu ya. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara membaca si jangka sorong ini. Oke, sebenarnya jangka sorong ini bacanya sangat gampang ya, sebenarnya nggak susah. Pertama kita butuh cari skala utama. Skala utama itu apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah angka 0. Angka 0 skala Nonius. Oke, berarti yang atas ini skala utama ya. Nah, kita ukur dalam sentimeter nih. Ini skala Nonius. Kita lihat si angka 0. Nah, angka 0 ini ya. Kita lihat si angka 0, dia paling dekat ada di mana ya? Oke, berarti kan dia ada di sini ya. Nah, kita bandingin nih, apakah ke depan atau ke belakang gitu ya. Selalu kita ambil ke depan. Nah, jadi skala utamanya di sini sama dengan, kalau ini 1 berarti ini 0,9 ya. Berarti ini 0,8. Berarti skala utamanya adalah 0,8 cm. Yang kedua, kita baru lihat skala Nonius. Nah, skala Nonius itu kita lihat yang apa? Kita lihat yang berhimpit. Oke. Maksudnya berhimpit apa? Coba kita lihat nih. Si 0 ini kan ada di tengah-tengah ya, antara si 0,8 dan 0,9 ya. Si 1, wah ini tengah-tengah nih antara 0,9 dan angka 1. Kita cari yang dia pas, nempel. Ada di mana ya? Nah, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini enggak ya. Nah, ini yang paling mendekati. Jadi angka berapa tuh? 5, 6, 7, 8 ya. 8. Tapi 8-nya kita kali 0,01. Berarti berapa? 0,08 cm. Nah, yang terakhir baru kita jumlahkan nih. Berarti ini 0,8 cm ditambah 0,08 cm. Artinya jawabannya 0,88 cm. Oke ya. Nah, jadi ketelitiannya sampai 0,1 mm. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda, guru kalian akan sedikit menguji kemampuan kalian. Jadi pilihannya bisa begini nih. A, 0,88
milimeter. Lalu yang B pilihannya 0,85 cm. Yang C pilihannya 8,8 mm. Yang D pilihannya misalnya 8,5 mm. Nah kan jawaban yang betul kan harusnya 0,88 cm ya. Tapi di sini tidak ada. Nah, kemungkinan guru kamu ingin menguji kamu. Apakah kamu bisa mengubah satuannya dari sentimeter misalnya jadi milimeter. Artinya berapa tuh? Kali 10 ya. Berarti jawabannya nanti jadi yang C. Nah, hati-hati kalau di soal pilihan ganda, biasanya kamu mesti perhatikan satuannya. Jangan sampai kamu terkecoh ya. Oke. Kita coba lagi. Nah, berarti langkah pertama tadi skala utama ya. Skala utama kita lihat angka 0. Dia jangan mundur tapi jangan maju tapi ke sebelumnya. Berarti 11,2 cm ya. Yang kedua, nonius. Kita lihat noniusnya yang berhimpit, dicari. Wah, kayak jualan nih kakak. Dicari yang berhimpit. Oh, di sini. Nah, berarti 6, 7, 8, sama lagi ya. 8 dikali 0,01 ya. Berarti berapa? 0,08. Baru dijumlahin. Artinya berapa jawabannya? 11,28 cm. Oke ya, gampang ya. Coba lagi satu. Langkah pertama, lihat skala utama. Nah, ini soalnya agak tricky nih. Skala utama yang kita lihat apa? Angka berapa tadi kakak bilang? Angka 0 ya. Angka 0. Nih, angka 0 yang dilihat. Jangan lihat ini. Di soal ini pas sama. Coba kalau tiba-tiba di sini. Nah, bisa bikin beda tuh jawabannya tuh ya. Jadi yang kita lihat angka 0-nya. Oke, si 0 ini nunjuknya kemana? Dia dekat dengan si sini. 15 berarti ini 14,9. 14,8. Ini 14,7 ya. Berarti skala utamanya 14,7. Kita lihat skala noniusnya. Nonius. Kita cari yang berhimpit. Ini enggak, tidak. Oh, di sini berarti berapa nih? Berapa ya? 6, 7. Nah, 7 ya. 7 dikali 0,01. Berapa? 0,07. Tinggal dijumlahin. Berarti berapa? 14,77 cm. Gampang ya? Jadi menghitung jangka sorong membaca itu yang pertama kita baca skala utama. Skala utama dibaca apa? Lihat nonius itu angka 0-nya paling dekat kemana? Ya, selalu ke angka sebelumnya, jangan maju ke depan gitu ya. Kemudian baru kita lihat noniusnya. Lihat nonius gimana? Kita lihat yang berhimpit. Nah, kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit berapa? Kita kali 0,01. Selalu ya, selalu dikali 0,01. Nah, tinggal dijumlahin nanti angkanya. Oke, itu jangka sorong. Gampang ya? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang micrometer screw. Oke. Nah, ini micrometer screw. Nah, kalau micrometer screw ini ketelitiannya lebih hebat lagi. Ketelitiannya adalah 0,001. Sorry, 0,01 mm ya. Jadi lebih teliti lagi. Biasa buat mengukur apa? Buat mengukur tebal kertas. Nah, coba siapa yang pernah mengukur tebal kertas? Bisa nggak pakai penggaris? Nggak bisa, karena terlalu tipis. Makanya dibutuhkan alat yang lebih spesifik. Nah, adalah micrometer screw ini. Oke, kita coba lihat ya, apa aja sih yang bagian-bagiannya. Nah, ini cuma rangkanya doang, nomor 1. Ini bagian rangkanya. Nomor 2 ini bagian tetapnya. Bagian tetap. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Nomor 3 ini bagian yang bergerak. Nah, jadi bendanya tuh kita taruh di sini nih. Bendanya kita taruh sini. Nah, nanti ini diputar. Ini nomor 7 ini kita putar pemutarnya. Sampai si 3-nya ini pas nyampe di sini. Nah, nanti kalau kadang-kadang kalau nyampe bendanya masih geser-geser gitu ya. Kalau pakai 7 terus takutnya nanti malah rusak. Kita pakai bagian belakangnya lagi. Ini lebih halus putarannya. Jadi semakin lama semakin pelan.
sehingga bendanya benar-benar firm, benar-benar pas dan tidak bergeser gitu. Baru kita bisa ukur, bisa baca. Sama, ada dua skala, ada skala utamanya. Nah, ini kita sebut skala Noniusnya. Ya. Nah, yang ini adalah pengunci. Tujuannya sama, kalau sudah bendanya pas, sudah mau kita ukur, sudah mau kita baca, jangan lupa dikunci micrometer scope-nya. Kalau enggak, nanti berubah lagi, bahaya tuh. Nanti jadi salah pengukuran kita. Ya, sekarang kita belajar cara membaca mikrometernya. Nah, biasanya soal-soal kamu akan seperti ini. Nah, kakak mengambil gambar ini dari www.stafanelli.eng.br. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau belajar, nanti kakak akan kasih linknya di bawah. Dia ada simulasinya. Nah, jadi terima kasih ya buat Profesor Eduardo yang sudah memperbolehkan kakak nih menggunakan gambar ini. Oke, jadi ada skala utama. Ada skala utama. Ada skala Nonius. Langkahnya masih sama. Langkah pertama itu baca skala utama. Nah, skala utama kita baca apa? Kita lihat garis ini nih. Nah, kita lihat garis ini. Kita lihat dekat di mana. Nah, biasanya kalau di mikrometer, nah ini 0, ini 1, ini 1,5 nih. Ini setengah nih. Ini setengah, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Jadi yang bawah tuh setengah. Yang atas tuh angka biasa. Nah, kita lihat nih si 10, 10,5, 11 ya. Berarti skala utamanya ini 11 mm ya. Kemudian kita lihat skala Nonius. Skala Nonius tuh kita lihat apanya? Kamu lihat garis di skala utama, mana yang berdempetan di apa nih? Di angka berapa nih? Nah, di angka berapa nih? Kita lihat kalau ini 10, berarti ini 11. Berarti Noniusnya itu adalah 11 sama dikali 0,01. Jadi berapa? Ya, jadi 0,11 ya, 0,11 mm. Berarti kalau kita jumlahkan jadi berapa? 11,11 mm. Nah, adik-adik tolong perhatikan ya, satuannya di sini milimeter nih, bukan sentimeter. Kalau jangka sorong sentimeter, kalau mikrometer scope milimeter. Ya. Contoh lagi, kita baca lagi ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2 ya. Nah, berarti skala utamanya, ya skala utamanya 2. Gitu. Ya. Angka kedua, Noniusnya. Nonius, kita lihat garis. Nah, ini 25, berarti ini 26, 27. Berarti 27 dikali 0,01. Berarti 0,27. Berarti tinggal dijumlahin ya. Berarti jawabannya adalah 2,27 mm. Tuh, oke. Coba lagi, satu lagi. Nah, terakhir. Caranya gimana? Skala utama. Skala utama berapa? Kalau ini 5, berarti ini 6. Berarti ini, ya 6,5 ya. Berarti ini 6,5 mm. Kemudian kita lihat skala Nonius. Nah, Nonius kita lihat nih. Dia adalah di berapa nih? 30, 31, 32, 33. Berarti ini 33 dikali 0,01. Berarti 0,33 mm. Tinggal kita jumlahin. Berarti jawabannya berapa? 6,83 mm. Oke, jadi gampang ya membaca mikrometer. Caranya sama. Jadi pertama kita baca skala utama dulu. Yang kedua kita baca Nonius. Cuma yang perlu diperhatikan skala utamanya mana? Ya, kita lihat garis ini nih. Nah, dia ada di mana, paling dekat di mana. Ingat atas angka bulat bawah ada setengahnya. Berarti kalau ini 6, ini 6,5. Kemudian skala Nonius lihat apa? Lihat garis. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana cara menggunakan jangka sorong di slide sebelumnya, pada slide ini saya akan memberikan simulasi penggunaan jangka sorong.
Kalian bisa mencobanya sendiri, berlatih sendiri dengan mengeklik membuka link berikut yang sudah saya tulis di slide ini. Simulasi ini juga bisa kalian download, jadi kalian bisa otak-atik secara offline jika kalian memiliki flash player. Saya belum nyoba kalau di HP bisa atau enggak, tapi kalau di laptop saya bisa. Oke anak-anak, silakan di play video dari saya. Ya anak-anak, jadi ini adalah simulasi jangka sorong yang bisa kalian akses di halaman yang ada tertera di bawah. Nah, kita tidak melihat benda apa yang sedang diukur ya, karena ini fokus pada cara membaca jangka sorong. Ini posisi 0,0 cm. Jadi yang atas ini senti anak-anak seperti penggaris, yang bawah itu milimeter. Yang atas kita sebut skala utama, yang bawah kita sebut skala Nonius. Misalkan ibu sedang mengukur diameter pensil. Nah, misalkan udah dikunci dan berhenti di sini skala Noniusnya. Kita baca anak-anak skala utamanya dulu. 0, 0,1, 0,2, ini 0,5 ya yang agak tinggi ini. 0,6, 0,7, stop. Stop kenapa? Karena di sini sudah ada angka 0 skala Nonius. Kita berhenti membaca skala utama ketika di depannya sudah ada angka 0 skala Nonius. Berarti kita punya 0,7 cm atau juga bisa kita hitung 7 mm. Bisa 0,7 cm atau 7 mm. Saya lebih memilih memakai 0,7 cm, menyesuaikan kemarin penjelasan di video YouTube. Nah, lalu kita baca skala Noniusnya, nak. Cara membacanya cari yang berimpit, garisnya tuh yang mepet, nempel. Ini kan nggak nempel dengan garis atasnya ini loh, skala utama dengan skala Nonius yang berimpit. Nah, ternyata ini yang berimpit, yang lurus. Nah, ini selanjutnya kita juga punya simulasi mikrometer sekrup, linknya sudah saya cantumkan. Ini dapat di-play jika kalian memiliki flash player. Silahkan disaksikan video contoh dari ibu berikut ya. Nah, kalau ini adalah simulasi dari mikrometer sekrup. Ini posisi awal ya anak-anak 0 sama 0. Yang skala utamanya di 0, skala Noniusnya juga di 0. Oh iya, namanya kan mikrometer sekrup ya, M. Ingat-ingat, kalau mikrometer sekrup itu, kita membacanya dalam milimeter. M juga kan? M, mikrometer sekrup, M, milimeter. Bukan sentimeter. Oke, kita mulai ya. Caranya, kita lagi-lagi nggak fokus dengan bendanya ya anak-anak. Bendanya nggak dilihatkan di sini apa yang sedang kita ukur. Kita fokus pada cara membacanya. Cara membacanya kita puter ini. Nah, jadi skala Noniusnya bukan kita geser, tapi kita putar. Nah, kita putar ya. Nah, mulai kelihatan kan skala utamanya? Misalkan, ya di sini ya. Nah, misalkan di sini. Di sini terbaca 0. Berarti yang bawah ini 1 dong. Yang bawah sebelahnya 2. Terus di bawah garis tengah ini ada yang garis ke bawah ini berarti 0,5. Berarti ini 2,5. Skala utamanya 2,5. 2,5 apa? 2,5 mili. Nah, sekarang kita baca skala Noniusnya. Skala Noniusnya kita baca garis yang berimpit dengan garis tengah ini, nak. Tapi kebetulan ini nggak berimpit, Bu. Ini ada geser sedikit kan? Kalian lihat ya. Nah, kita baca yang sudah dilewati. Yang sudah dilewati garis tengah ini kan 30. Maksudnya sudah dilewati gimana sih, Bu? Kan ini tadinya seperti ini ya. Kita gesernya ke... Tadi kita geser ke bawah gini kan. Nah, berarti kan 30 ini sudah dilewati. Saya, ya, misalkan tadi gini ya. 30 ini sudah dilewati, sedangkan 31-nya belum. Belum dilewati oleh garis tengah ini. Nah, kita baca yang sudah dilewati.
Nah, 30 ini kita kalikan dengan 0,01 mm. 0,01 mm adalah ketelitian mikrometer sekrup. Jadi kita kalikan dengan ketelitiannya. Berarti 0,3 ya. 0,01 dikali 30. Ya, 0,3. Berarti di sini kita ya, dan yang terakhir kita tutup dengan evaluasi. Apakah kalian benar-benar memahami? Nah, kita tes dengan tugas. Anak-anak silakan kalian baca hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup dari gambar-gambar di bawah ini. Bacalah dengan menggunakan tahap-tahap. Jadi kalian baca skala utama terbaca berapa, skala nonius terbaca berapa, penjumlahan atau hasil akhirnya, hasil alat ukur, hasil pembacaan alat ukur yang terakhirnya berapa. Saya ulangi, kalian tulis dulu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, lalu kalian jumlahkan sehingga kita dapatkan hasil akhir pengukuran. Kalian tulis di buku catatan, foto, dan kirim di e-learning.